Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Puji Sehat, Tuhan Bu. ya. Sehat, Bu. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita diberikan kesehatan ya. Saat ini kita berkumpul di dalam kelas kita ini dalam keadaan sehat. Baik, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Minggu lalu yang buat doa itu Alex, untuk hari ini yang buat doa itu Ibu tunjuk Eva ya. Kita berdoa dulu. Silakan Eva. Baik, teman-teman. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Eva sudah buat doa. Untuk Sama-sama, meningkatkan Ibu. semangat kita mau bernyanyi dulu ya, biar kita semangat mengikuti pelajaran. Nanti kita akan menyanyikan lagu wajib bagimu negeri, kita nyanyikan sebanyak 2 kali ya. Ya, Bu. Padamu negeri Kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Rp1.110.000. Padamu Negeri kami berjanji. Padamu negeri kami mengabdi padamu mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih. Ibu lihat cukup semangat semuanya menyanyikan ya. Apalagi di detik-detik les terakhir ini, saya lihat lumayan semangat. Oke, baik. Kita akan belajar, tapi tentunya kita absen dulu ya, supaya kita tahu siapa hari ini yang tidak hadir. Ibu absen dulu. Alex ada? Hadir, Bu. Eva? Hadir, Bu. Rio? Noni, Rosmedi, oh hadir semua ya. Oke, terima kasih untuk semangatnya datang untuk sekolah hari Ferdinand ini. belum dipanggil, Bu. Ferdinand, oh, hadir Ferdinand? Hadir, Bu. Oke, baik. Ibu Rosmedi. Rosmedi juga udah Ibu panggil tadi, mungkin nggak didengar ya. Udah. Oke, baik. Kita akan masuk ke pelajaran kita. Ya.
Baik, kita lihat bersama-sama. Ya, adapun yang menjadi topik materi kita pada hari ini yaitu karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dengan memodifikasi objek hewan dengan teknik stilasi. Ini adalah pelajaran di kelas 11 ya, yang mau kita pelajari nanti. Tapi tentunya ini sudah kita bahas waktu kelas 10 ya. Ya enggak? Karya seni rupa 2 dimensi sudah pernah kita bahas di kelas 10 enggak? Iya, Bu. Iya, sudah ya. Ini sudah sering kita bahas, kita membuat karya seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, ya. Nah, tentunya di dalam belajar karya seni rupa 2 dimensi, konsep, unsur, prinsip ini, kita harus mengetahui dulu ya, apa yang menjadi tujuan kita untuk mempelajari ini. Nanti di akhir pelajaran ini, yang pertama, anak didik kami harus bisa. Yang pertama itu, mengeksplorasi konsep, unsur, prinsip, dan teknik karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Jadi teknik yang kita gunakan nanti teknik stilasi. Itu dia. Mengeksplor di sini maksudnya karena kita dituntut di zaman sekarang ini ya, apalagi zaman milenial ini, bahwa anak didik itu harus mampu untuk mencari, menemukan. Nah, makanya kita harus nanti belajar mengeksplor. Ya, yang kita eksplor itu yang pertama itu konsep, unsurnya, dan prinsipnya, bahkan teknik-tekniknya. Yang kedua, di akhir pembelajaran ini, kalian juga harus bisa menyajikan konsep, unsur, prinsip, dan teknik karya seni rupa 2 dimensi itu. Menyajikan maksudnya di sini bahwa kalian itu harus bisa nanti menyediakan dan menunjukkan di hadapan teman-temanmu ataupun di hadapan gurumu tentang apa itu konsep itu, unsur-unsur dan prinsip teknik karya seni rupa 2 dimensi itu dengan teknik menggunakan modifikasi objek hewan. Ya, itu dia nanti kalian sajikan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga itu ya mengkomunikasikan ataupun yang disebut juga dengan mempresentasikan. Nanti Ibu belajar di pembelajaran karya 2 dimensi ini, nanti kalian harus bisa mempresentasikan tentang konsep itu, unsur, prinsip, dan karya seni rupa 2 dimensi yang mau dimodifikasi nanti. Itu dia yang harus kamu pahami. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, minggu lalu sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok, ada itu beberapa kelompok, ini Ibu bacakan kembali ya nama-nama kelompoknya. Yang pertama, Eva dengan Suprio. Yang kedua, Alex dengan Noni. Yang ketiga, Ferdinand dengan Rosmedi. Ya, apa yang mau kalian lakukan? Karena di sini kita mau mengeksplor nanti ya. Mengeksplor konsep, unsur, prinsip, dan teknik karya seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini sudah Ibu persiapkan materi. Ya, materi pembelajaran kita tentang karya seni rupa 2 dimensi. Di dalamnya itu ada konsep, unsur, prinsip, dan teknik. Ini nanti akan Ibu bagikan setiap kelompok. Nah, kamu itu yang harus kamu lakukan di setiap kelompok itu, nanti kamu baca materi itu. Saya bagikan setiap kelompoknya. Kamu baca, kamu cermati, kamu telaah tentang materi itu. Udah, setelah kamu baca di dalam kelompok itu, bersama-sama dengan temanmu nanti, diskusikan apa yang kamu baca. Ya, diskusikan dengan temanmu apa yang kamu baca. Setelah kamu baca, nanti silakan dimasukkan di dalam LKPD kamu. Ya, yang isinya nanti, nah, mari ada Ibu bagi ya formatnya, LKPD-nya.
Di situ nanti ada isinya. Yang pertama ada Ibu buat di situ tentang konsep. Nah, ketika kamu membaca, menganalisis materi itu, sudah kamu baca nanti, apa yang kamu baca itu di dalam kelompokmu itu, nah, kamu tuliskan yang kalian temukan di dalam materi itu, yang kalian baca itu. Tuliskan di sini. Nah, setelah kamu tuliskan, yang kamu tuliskan itu tentang konsep, apa yang kamu lihat, apa yang ada di bahan bacaan itu tentang konsep. Nah, setelah itu, kemudian menurut pendapatmu bagaimana konsep itu? Menurut pendapat kelompok itu. Kira-kira bagaimana konsep itu menurut selain daripada bacaan itu. Karena apa? Kita itu harus dituntut di sekarang ini harus mampu untuk mencari, untuk menemukan, dan kita bisa belajar menganalisis ya. Ya, jadi nanti yang kamu analisis itu bagaimana kira-kira konsep itu, unsur-unsur yang ada di dalam karya seni rupa 2 dimensi yang akan kamu nanti modifikasi itu. Prinsip apa yang ada di dalam itu? Nah, dari bacaan itulah nanti kamu buat di hasil LKPD itu, di konsep ini, di unsur ini yang kamu temukan, kemudian hasil diskusi kalian. Dan kalau ada pertanyaan, ya ajukan buat nanti pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Nah, itu dia ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan kertas yang ada bacaannya tadi. Silakan kamu baca dulu. Ibu kasih kira-kira waktunya untuk membaca 1 menit. Kemudian untuk mendiskusikan 1 menit. Kemudian untuk nanti akan Ibu panggil setiap kelompok ke depan, presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan itu. Itu dia ya, itulah dulu yang pertama. Nah, sekarang silakan bergabung ke kelompok masing-masing, tertibkan dirinya, tidak usah bagaimana supaya menjadi kelompok yang lebih baiklah di dalam kelompok itu. Oke, silakan. Boleh dibaca bacaan yang Ibu kasih. Ibu bagi ya. Nah, Ibu bagi yang ini. Atau sebelumnya sudah mengertikah apa yang mau dikerjakan di LKPD itu? Ada yang mau kira-kira mau bertanya? Tadi sudah Ibu jelaskan. Perlu Ibu ulangi? Perlu, Bu. Ya, sekali lagi ya. Nanti silakan kamu bergabung di dalam kelompokmu. Sudah? Setelah kamu bergabung di dalam kelompokmu, kalian membaca materi. Yang bacaan yang Ibu kasih ini. Yang kamu baca itu tentang konsep. Di dalamnya itu ada tentang konsep, unsur, prinsip, kemudian ada lagi di dalamnya bahan, ada langkah-langkah membuat karya seni rupa 2 dimensi itu dengan memodifikasi gambar. Nah, setelah kamu baca, diskusi dengan temanmu. Nah, apa yang kalian baca tadi? Nah, setelah kalian sudah siap membaca, nah kalian tuliskanlah apa yang kalian temukan dari bacaan itu. Tulis di sini, misalnya konsep. Kalian menemukan bahwa konsep itu dibilang seperti ini, konsep itu ini. Kemudian di unsur kedua ini, unsur-unsur apa yang ada di dalam bacaan itu, prinsip-prinsip apa. Nah, yang kalian temukan. Nah, setelah kalian temukan, kalian bahas. Misalnya apa yang kalian bahas di sini, kalian analisis lah. Oh, aku pernah tahu konsep itu seperti ini. Konsep itu adalah ini menurut pendapatku. Nah, datang temannya, saya juga ini unsur itu ini. Nah, kalian tuliskan di sini. Nanti hasil diskusi kalian itu Ibu panggil nanti satu kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Itu dia. Sudah mengerti sampai sejauh ini? Kalau sudah mengerti, Ibu kasih materinya, silakan dibaca. Ibu bagi ya untuk kelompok Alex, untuk kelompok siapa lagi tadi kelompoknya? Eva Ferdinand. Oke, silakan kamu baca ya. Ibu bagi bacaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah siap diskusinya? Kira-kira kelompok siapa yang sudah siap? Sekali yang bermakna kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudaranya, para wanita yang berkorban, ibu yang bermakna. Kenapa Ibu suruh kalian membaca dulu supaya kalian belajar untuk berpikir lebih kritis ya. Nggak langsung Ibu terangkan. Ibu mencoba dulu kalian mencari apa yang kalian temukan tentang konsep itu, unsur-unsur itu, prinsip-prinsip yang kalian lihat dari bacaan ini, bahannya, tekniknya. Nah, itu dia. Sudah kira-kira siap diskusinya? Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Apa yang sudah kalian tulis tadi? Ada? Coba, kita coba dulu kelompok Alex ya. Bisa? Belum siap diskusinya? Belum, Bu. Belum. Kelompok Ya, Bu. Eva? Kelompok kami, Bu. Oh ya, kelompok Ferdinand. Silahkan. Iya, Bu. KPD-nya, Bu. Tolong, Bu. Ya. Dari setelah kami diskusi dengan Rosmedi tadi, Bu, Ya. di eksplorasi identifikasi unsur-unsur itu tadi, Bu, ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, warna, dan lain sebagainya. Sedangkan di konsep itu berarti hanya sebagai rancangan saja, Bu. Ya, oke, bagus. Dari unsur Pak, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya untuk Masih ya. itu, Bu, yang kami dapat, Bu, sama Rosmedi, Bu. Oke, udah cukup bagus ya. Berarti di sini kalian sudah belajar yang namanya bagaimana untuk mencari sesuatu ya. Artinya ini juga akan menambah wawasan kalian, literasi ya. Apalagi sekarang kan dituntut kalian itu harus bisa ya, banyak membaca ya. Karena dalam membaca ini juga kita bukan hanya dari bahan bacaan yang Ibu kasih, bisa juga kalian ambil dari apa ya, dari YouTube bisa. Sudah banyak sekarang yang bisa membuat kita semakin apa ya, berpikir lebih kritis, lebih semangat ya. Itu dia. Oke. Luar biasa ya. Sangat bagus. Oke, masih adakah kira-kira mungkin kelompok Supriyo? Mana Supriyo? Itu. Supriyo tadi katanya yang mau membacakan, Bu. Oh ya, oke, silakan Supriyo, bisa ya? Saya lihat tadi lumayan semangat dia di kelompok itu. Diskusinya luar biasa, pendapat-pendapatnya juga. Oke, silakan Supriyo. Mana Supriyo? Gimana kelompoknya? Eva, Supriyo, apakah bisa maju ke depan? Atau mungkin Eva yang mau wakili? Mungkin Supriyo malu-malu. Tadi katanya Bu Supriyo mau membacakan, Bu. Oh ya, mana Supriyonya? Silahkan. Ini, Bu. Iya. Silakan Supriyo. Oh, masih Kami malu-malu. udah dapat lagi satu lagi, Bu. Kami udah Iya. dapat, Bu. Iya, iya, silakan. Wih. Nih kayaknya Ini, mantap Bu. ini kelompok Ferdinand ini. Silakan.
ini yang Rosmedi yang tadi yang bilang ke sama saya, Bu. Iya. Di teknik, Bu, kami baru dapat, Bu. Hmm. Ada arsiran, Iya, ada iya, dia iya. teknik bakat, ada dia teknik dusel, kayak gitu katanya, Bu. Iya ya. Dapat ya yang kalian baca ya tadi ya. Oke, luar biasa ya. Dari kelompok 3 sudah mendapatkan hasil dari yang kalian baca ya. Mungkin ada satu lagi sebelum kita Ibu jelaskan ya. Coba kelompoknya Noni, coba Noni, apa yang sudah kamu diskusikan dengan Alex tadi? Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Saya belum ngerti, Bu. Belum mengerti tadi, sudah Ibu tanya, siapa yang belum mengerti, Ibu jelaskan Ya, Bu, sekali aku lagi. Aku Coba. dibiarkan sendiri, Bu. Aku yang mengerjakan semua, Bu. Itu adanya Ibu Noni itu. Nah, Itu adanya itulah. si Noni itu. Oke, itulah satu tujuan Ibu membuat kalian di dalam satu kelompok atau grup. Maka akan terjadilah antara kalian kerjasamanya, interaksinya bagaimana. Nah, di dalam pembelajaran ini kalian juga harus dilihat bagaimana kerjasama itu, apakah benar-benar atau hanya diam atau tidak tahu atau memang tidak mau tahu. Nah, untuk Cuman itu karena kurang sehat dia, Bu, makanya aku kerjakanlah sendiri. Udah aku ajak dia tadi. Kerjakanlah sendiri katanya sama aku, Bu. Tapi kasihan aku nengok dia, Bu, karena tunduk-tunduk aja dia terus karena kurang sehat katanya, Bu. oh, iya, lain kali dijaga kesehatan. Harus disiplin ya. Oke, ada lagi kira-kira nanti yang lainnya boleh dituliskan ya. Nah, Akulah dulu, Bu. oke. Biar ada dari kelompok kami, Bu. Iya betul, supaya ada penambahan nilai kalian nanti. Silakan Alex. Iya, tapi nanti lebih tinggi nilai aku ya, Bu. Aku sendiri yang mengerjakan. Iya, pasti ada nilai pribadi. Ya. Tadi yang kutemukan di situ, Bu, ada konsepnya, ada unsur dan prinsip serta sampai langkah-langkahnya. Di dalam konsep berkarya dua dimensi itu, itulah tadi, Roni. Kau ambil kertasku itu. Jadi lupa aku. Unsurnya ku ingat jadinya, Bu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Apa yang sudah kalian temukan. Ada unsur titik, ada garis. Ya, oke, bagus. Ada apa lagi tadi ya? Gelap terang. Ya. Lalu di berikutnya ada kesatuan, ada keseimbangan, ada harmoni. Oke. Udah lupa aku lagi, Bu, sama si Noni catatanku itu, Bu. Itu Oke, luar biasa ya, Alex ya. Baik, di sini berarti kalian ada beberapa yang sudah memahami ya, dan keinginan untuk membacanya sudah ada beberapa yang meningkat, ada yang agak-agak sedang ya. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan ya tentang yang sudah kalian explore ini. Yang pertama mulai dari konsep ya. Tapi sebelum konsep, kita lihat mulai dari judulnya ini. Karena pelajaran kita yaitu tentang karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi ini dari kelas 10 kita sudah mempelajarinya. Mungkin Ibu tidak terlalu membahasnya lebih dalam ya. Karena kalian sudah tahu apa-apa saja itu karya seni rupa dua dimensi. Ya. Sudah mengerti apa itu karya dua dimensi? Coba Ibu tanyalah dulu si Supriyo. Mana Supriyo? Tadi Supriyo nggak mau mempresentasikan hasil eksplornya. Jadi sekarang saya mau tanya. Untuk Supriyo, apa itu karya seni rupa dua dimensi? Mana Supriyo? Kurang semangat saya lihat ini Supriyo ini. Main-main aja Bu Supriyo dari tadi, Bu. Kita gantilah sama si Perdinan. Mana Perdinan? Saya Bu. Ya. Maaf Bu, apa tadi pertanyaannya Bu?
Karya seni Digambari rupa apa dua tadi, Bu? dimensi itu apa? Waktu kelas 10 kita Oh. sudah membahas ini. Ibu hanya Iya, bertanya sekilas saja, karena ini Iya, sudah Bu, kita iya. bahas ini. iya Bu. Berarti kalau dibilang 2 dimensi, berarti kita hanya bisa memandangnya dari satu sisi, Bu. Oke, bagus ya. Iya, karya seni rupa 2 dimensi itu karya yang memiliki panjang dan lebar ya, yang dapat bisa Iya, Bu. dilihat dari satu sisi. Apa-apa saja lah contoh karya seni rupa 2 dimensi ini. Ayo, waktu kelas 11 sudah Ibu jelaskan. Apa contoh dari karya seni rupa 2 dimensi? Apa saja, yuk? Gambar, Ada. Bu, lukisan. Ada lukisan, ada apa lagi? Poster, Bu. Poster. Apa lagi? Grafis, Bu. Grafis, apa lagi? Apa lagi? Gambar, Bu. Iya, itulah dia contoh-contohnya. Foto, Bu. Foto. Waktu kelas 10 kita sudah mempelajari itu, ya. Karya 2 dimensi itu ada desain komunikasi visual, gambar, lukisan. Itu sudah kita praktekkan. Melukis juga sudah pernah, menggambar bentuk juga sudah pernah, ya. Itu dia. Kemudian kalau kita nanti memodifikasi gambar, kita juga harus tahu apa yang disebut dengan konsep, ya. Bahwa konsep itu adalah ide kita, gagasan kita, apa yang mau kita buat nanti untuk menggambar di dalam memodifikasi gambar stilasi ini, ya. Jadi nanti anak didik kami, saya mau mengajak kita, kira-kira apa idemu yang mau kamu gambar nanti di dalam menggambar apa ya, teknik stilasi ini. Jadi nanti kamu harus merancang itu dia. Itu dia konsep ya. Kemudian ini juga waktu kelas 10 sudah kita pelajari ini ya, unsur-unsur seni rupa. Di dalam menggambar itu tidak akan pernah jauh yang dinamakan dengan unsur-unsur. Karena terbentuknya gambar itu, mau gambar apapun yang mau kita buat, itu harus ada unsurnya ini. Ibu tidak usah lagi menjelaskan ini semua, karena sudah berulang kali kita mempelajari ini ya, unsur seni rupa itu. Ada titik, ada garis, ada bidang, bentuk, ruang, gelap terang, warna, tekstur. Inilah yang membentuk gambar itu. Jadi waktu kita nanti memodifikasi gambar hewan, karena materi kita selanjutnya kita akan menggambar apa ya, gambar hewan dengan teknik stilasi. Jadi unsur-unsur ini bisa nanti kamu buat di dalam gambarmu itu. Coba kalau kita lihat gambar yang mau kita modifikasi nanti. Ini lihat ya contoh-contoh yang mau kita modifikasi. Ya, di dalam gambar ini ada nggak kira-kira titik? Ada nggak titik di sini? Menurut Ada, kalian? Ada, Bu. Unsur apa lagi yang ada di gambar ini kira-kira? Unsur apa lagi? Garis, Bu. Garis ada. Apa lagi? Bidang, Bu. Bidang. Bidang. Tekstur, Bu. Nah, itu berarti dari Bu. iya, dengan penjelasan Ibu ini berarti kalian sudah paham. Berarti pelajaran waktu kelas 10 itu sudah dipahami ya. Nah, itu dia unsur-unsur seni rupa. Kemudian ini juga nanti akan kita kita buat di dalam gambar kita. Gambar stilasi nanti. Ini harus ada supaya terbentuknya gambar yang menarik seperti yang kita lihat di atas. Gambar stilasi ini. Ya, di sini harus ada unsur ataupun prinsip-prinsip yang bisa membuat gambar itu lebih menarik. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan di situ ada kesatuan, keharmonisan, keseimbangan, irama, kontrasnya, penekanannya, repetisinya, dan arahnya. Itu harus ada di dalam gambar itu nanti. Jadi ini juga tidak usah Ibu bahas terlalu dalam, karena di dalam menggambar selanjutnya kita juga akan tetap memasukkan ini, dan di kelas 10 berulang kali sudah kita bahas ini ya. Oke, baik. Nanti itulah dia, sudah Ibu jelaskan prinsip-prinsip dari seni rupa ini, kesatuannya. Kita juga sudah pernah membahas
yang dinamakan dengan bahannya. Oke, di mana ini bahannya? Bahan juga sudah pernah kita bahas. Ya, ini dia bahan alatnya. Ya, di dalam karya seni rupa itu inilah yang kita gunakan. Ada pensil, ada konte. Nah, ini pun sudah berulang kali kita pakai ini semua. Pensil ini, ya, palet. Mungkin kalau komputer belum ya, karena nanti mungkin entah di kelas 3 nantilah kita lihat sesuai dengan kurikulum dari sekolah. Nah, ini sudah kita pelajari semua alat bahan ini. Di dalam karya seni rupa 2 dimensi yang mau kita buat lagi nanti akan kita pakai ini beberapa alat-alat maupun bahannya. Ya, sudah dimengerti alat bahan di dalam berkarya seni rupa 2 dimensi kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Dan teknik. Inilah karya di dalam 2 dimensi itu ada teknik yang kita pakai. Ada beberapa ini yang sudah kita praktekkan. Ada teknik plakat, kolase transparan, teknik akuarel, teknik pointilis, teknik arsir. Nah, ini sudah. Nah, kita mungkin nanti masuk di sini teknik stilasi. Nah, teknik stilasi ini teknik bagaimana kita mengubah bentuk ya, bentuk dari tetap dia bentuk aslinya, tetapi kita hanya membuat dia lebih menarik lagi, lebih bagus lagi dengan pola-pola ataupun motif-motif di dalam gambar bentuk hewan nanti. Itu dia yang mau kita gunakan nanti tekniknya. Jadi teknik-teknik ini beberapa sudah dibahas, nanti akan kita pelajari untuk teknik berkarya seni rupa 2 dimensi untuk selanjutnya. Oke, baik, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, bahkan pun teknik yang kita gunakan di dalam nanti kita memodifikasi gambar dengan teknik stilasi. Nah, apa yang sudah kalian buat tadi, ya, di LKPD kalian kan ada di situ konsep, kalian sudah menuliskan di situ ada unsur, ada prinsip, teknik, bahan, langkah-langkah. Saya mau mengajak setiap kelompok ya membuat konsep ini, unsur ini di dalam bentuk poster. Kenapa? Tujuan saya hanya nanti mengingatkan kamu kembali, ternyata di dalam menggambar itu perlu kita ketahui, oh ini konsep ini perlu, prinsip ini perlu, unsur ini perlu kita buat. Nah, jadi nanti kita akan membuat suatu poster di mading. Seperti inilah dia contohnya, setiap kelompok sudah Ibu suruh minggu lalu bawa alat bahannya. Minggu lalu Ibu suruh bawa apa? Ada kertas karton, ya. Kertas karton sudah Ibu suruh minggu lalu. Kemudian Ibu suruh juga bawa gunting. Udah ya? Kemudian bawa lem, spidol. Nah, Ibu mau mengajak kita membuat poster dengan konsep-konsep unsur teknik yang ada di LKPD-mu tadi. Kamu buatlah itu nanti, prosesnya seperti ini. Kertas karton yang kamu sediakan tadi, nanti kamu buat poster, kamu tulis di situ seperti ini. Karya seni rupa 2 dimensi memodifikasi hewan teknik stilasi. Sudah, kamu tulis nanti di situ, buatlah poster. Di dalam poster itu nanti tuliskan di situ konsep. Konsep itu apa? Ide atau gagasan seperti ini ya. Ini langkah kerjanya. Ya. Kamu tuliskan di situ, buatlah kreasimu sendiri tentang konsep tadi, konsep, unsur, prinsip, teknik. Sudah, kalau sudah kamu buat rancang, nanti akan seperti ini dia. Nah, tujuannya nanti kamu buat di madingmu. Udah, kalau udah kamu buat di mading, nanti gampang kamu mengingat, oh di dalam karya seni rupa 2 dimensi itu ini perlu harus kita ketahui. 1, kita harus tahu apa itu konsep. 2, kita harus tahu apa itu karya seni rupa 2 dimensi, unsur, prinsip, teknik. Nah, memodifikasi itu apa, stilasi itu apa. Sudah?
kamu buatlah itu nanti boleh di dalam kelasmu, boleh di madingmu, itu dia. Oke, sekarang kembali di dalam kelompokmu, silakan dikerjakan. Saya kasih waktunya kira-kira 2 menit. Oke, bersama dengan kelompok, silakan buat kreasi masing-masing. Bagaimanalah supaya karya seni rupa 2 dimensi yang tadi bisa dibuat, dituangkan dalam kreasi masing-masing. Sudah ya, ada pertanyaan sampai membuat poster ini? Bisa dikerjakan? Ada, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Izin Bu, saya ambil gunting dulu, tinggal tadi di tas kakakku Bu, di kelas atas Bu. Iya, silakan Alex. Ibu. Iya, Alex. Ibu. Iya. Silakan Alex. Sombong kali Ibu ini. Silakan. Ya, aku ambil dulu alat-alatku tadi di pojok. Iya, Ya. silakan Nak, silakan Nak. Bu, Supriyo pegang-pegang pulpenku, Bu. Ah, itulah dari Bu, tadi. Supriyo pegang-pegang pulpenku, Bu. Nggak bisa kerja, Bu. Dari tadi Supri ini nggak fokus. Ada apa ini? Saya agak curiga ini. Kenapa? Supriyo, apa yang terjadi Supriyo? Nggak boleh gitu Suprio sama kawan, oh. Iya. Harusnya kau yang harusnya tong nggak boleh kayak gitu sama perempuan. Oh. Sudah, ada yang sudah siap? Kalaupun tidak siap hari ini, kita akan melanjutkan minggu depan. Tapi kalau ada yang siap, boleh ditunjukkan sama Ibu. Baik, kita akan menutup pelajaran kita. Tadi kalian sudah membuat poster. Nanti bagi anak didik kami yang belum mempresentasikan ke depan, minggu depan akan kita lanjut. Baik, untuk minggu depan, selain daripada presentasi yang belum maju ke depan, kita juga akan mempraktekkan bagaimana memodifikasi gambar hewan dengan teknik stilasi. Nah, minggu depan silakan bawa alat dan bahanmu untuk praktek. Yang pertama itu tulis ya, pulpen, buku gambar. Itu saja bahannya. Silakan dibawa, akan kita kerjakan minggu depan. Baik, di dalam pelajaran tadi mungkin kita perlu refleksi sedikit ya. Kira-kira, coba Supriyo, apalah kira-kira yang kamu dapatkan dari pelajaran tadi? Sangat banyak Bu, mulai dari kita jadi mengerti tentang konsep berkarya, terus dari kita jadi paham berkarya ada unsur-unsur yang harus kita pahami, ada prinsip-prinsip berkarya juga yang harus kita pahami juga, terus di unsurnya kita harus lebih detail mengetahui tentang bagaimana kita pemanfaatan garis, titik, bidang, sampai kepada bentuknya Bu. Oke, itulah yang menjadi refleksi kita ya. Oke, itu perlu kita pahami. Baik, kita akan menutupnya. Kita berdoa dulu. Untuk Rosmedi, silakan pimpin doa untuk penutup. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini ya teman-teman, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang ya anak-anak. Selamat siang, Bu.